Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat yang bersyukur. Salawat serta salam tak lupa terlimpah curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa ikuti dengan sebaik-baiknya, dengan semangat yang luar biasa, dan insya Allah apa-apa yang beliau sampaikan yang kepada kita semuanya insya Allah akan menjadi tuntunan kita untuk menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, tema yang diusung hari ini judulnya catchy ya Bu ya. Apa Bu? Aku, kamu, dan dia. Nah, saya sendiri tidak tahu sebetulnya isinya apa. Nanti kita bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Umi. Baiklah, kita mulai kajian kita hari ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga malaikat rahmat menaungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah udah berapa lama dari kita lebaran, udah lumayan. Katanya kemarin ada yang minta piknik katanya gitu. Insya Allah ya Bu ya, kami sedang mengusahakan lagi survei. Insya Allah mungkin kita akan jalan ke daerah Kuningan nantinya. Mudah-mudahan entah bulannya belum ditentukan. Mudah-mudahan nanti kita disehatkan semuanya, dicukupkan rezekinya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan akan terkabul. Dan insya Allah kalau jalan-jalan tidak hanya jalan-jalan, tetap ada nilai ibadahnya. Ya, itu yang perlu kita ingat selalu. Ya, ibu-ibu, untuk Kamis mendatang, insya Allah kita akan bertemu dengan Ustadz AB Nur Ihsan Jundullah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dan kami juga di sini disehatkan oleh Allah sehingga kita masih bisa diberikan usia bertemu di Kamis depan dan Kamis-Kamis selanjutnya. Tunggu ya Bu ya, Umi lagi sholat. Umi sehat Mi? Alhamdulillah. Ya, mangga Uminya dimulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah, ibu-ibu semua di Al-Muhajirin yang Umi cintai karena Allah, bersyukur Allah memberikan kenikmatan yang istiqomah buat kita untuk selalu hadir di majelis ilmu ini. Ya, semoga kita hadir dengan akhlak yang mulia sehingga Allah pantaskan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umi selalu mengingatkan, karena kita hari ini hadir di pengajian menjadi aktivitas yang sering, maka jangan hanya sekedar menjadi ritual. Tahu Bu ritual?
kebiasaan ya, tapi jadi hilang maknanya. Abis setiap Kemis pagi ngaos di dia, setiap Rabu pagi ngaos di dia, ya ngaos di dia gitu kan. Tapi tidak mengevaluasi sejauh mana kita berubah dengan pengajian yang sedemikian sering. Apakah ngaji kita semakin merasa kita dekat dengan Allah? Apakah ngaji kita membuat kita semakin tenang menjalani kehidupan apapun episodenya karena kita merasa punya Allah? Betul tidak? Apakah kita semakin merasa takut kepada Allah sehingga semakin hati-hati berbuat salah, berbuat maksiat? Ya Bu ya? Apakah kita semakin merasa tambah cinta, tambah rindu kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan itu sisa umur kita jalani dengan kerinduan itu ya. Allahu Akbar walillahilham. Semoga semua ilmu yang Allah sampaikan kepada kita dimanapun dari manapun satu aja, semakin mendekatkan kita kepada pemilik ilmu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Alhamdulillah, maaf Umi terlambat 5 menit ya. Biasa kereta api ya. Kita hari ini temanya luar biasa. Kenapa Umi memberikan tema ini? Ya, karena tidak sedikit yang konsultasi bertanya bagaimana saya menghadapi ini. Ya. Tema hari ini adalah judulnya Aku, Kamu dan Dia. Siapa yang punya dia sekarang? Ya, aku, kamu dan dia adalah apa? Saat kita punya hubungan ya dengan 3 pihak. Jadi ada pihak pihak ketiga ya. Biasanya kita nggak perlu bahasan aku, kamu dan dia. Kalau dianya itu biasa. Dianya itu baik. Tapi akan menjadi ujian ibadah kita bila ada sesuatu yang kita rasakan kurang baik dengan 3 pihak ini. Bisa dipahami Ibu? Ya, Umi mengingatkan bahwa hidup kita intinya adalah ibadah. Betul? Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun harus ibadah. Ya, dan ibadah ada 2. Ada ibadah personal, ibadah pribadi antara kita dengan Allah, dan ada ibadah kita bersama siapa kepada Allah. Bisa dipahami Ibu? Oke, contoh ya. Kita sebagai anak, berarti kita beribadah dengan siapa partner ibadah kita? Kita dengan apa? Kita sebagai anak, mohon maaf. Sebagai berarti dengan orang tua ya. Allah hadirkan kepada kita siapapun adalah untuk menjadi ladang ibadah. Bisa dipahami? Siapapun yang Allah hadirkan kepada kita itu untuk dijadikan teman ibadah. Teman ibadah. Karena tujuan kita hanya satu ibadah. Kalau ibadah berarti apa? Karena Allah, taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah, berharap pahala, betul tidak Bu? Ya itu ibadah. Nah, saat kita pertama kita ibadah sebagai sendiri. Tapi kita pas lahir langsung ibadah kita akan bersama sebagai anak, berarti ibadah kita dengan orang tua. Maka hubungan kita dengan orang tua harus baik karena akan menjadi ibadah kita. Oke? Kemudian berkembang, kita jadi sebagai kakak atau adik, berarti dengan siapa ibadah kita? Dengan saudara, adik, kakak. Ya, yang terus kita berkembang ibadah kita. Ya, yang gede-gede nih ya, ibadah besar kita berjamaah dengan siapa? Dengan suami, yaitu dengan menikah. Ya, ibadah berjamaah paling besar kita menjadi satu keluarga saat kita mulai menikah. Oke. Ternyata sebagai istri, ibadah sebagai istri bersama suami. Kalau suami dan istri saling menjaga kebaikan hubungan, maka mereka akan menjadi teman ibadah yang baik. Kemudian apalagi kita ibadah berjamaah sebagai orang tua, sebagai ibu. Karena apa? Allah memberi anak. Berarti ibadah kita dengan anak sebagai apa? Sebagai ibu. Betul tidak? Sebagai anak kita udah 1, 2, 3. Kemudian apa? Tambah lagi ibadah kita berjamaah. Sebagai apa? Sebagai mertua. Saat anak kita
menikah. Maka kita kalau sebagai mertua berarti partner ibadah kita dengan siapa? Dengan menantu. Bisa dipahami nggak Ibu? Ya, kalau kita udah punya menantu pasti kita punya besan. Oke? Kalau besan nanti dulu lah, ya. Terus kita berkembang lagi. Sudah beribadah sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai nenek. Kalau udah nenek berarti ibadah kita dengan siapa? Dengan cucu. Dan bersyukur kalau kita oleh Allah diberi ladang teman ibadah yang banyak. Karena teman ibadah tidak sama. Bisa dipahami enggak? Ada yang punya suami enggak punya anak, ya kan? Ada yang punya suami, punya anak, orang tua udah enggak ada. Ya, ada orang tua, ada punya suami, punya anak, enggak punya menantu, udah nikah. Betul tidak? Ya, punya menantu banyak, belum punya cucu, jadi nenek. Bagi kita sebagai orang yang beriman, enggak harus ngotot jadi minantu, enggak harus ngotot jadi mertua, enggak harus ngotot jadi nenek. Kumaha Allah weh. Allah mah memang yang memberikan peran ibadah itu di situ. Bisa dipahami enggak? Kalau hari ini saya mohon maaf pada ibu-ibu teh mimin, kenapa ya anak saya udah cukup menikah tapi can aya hiji-hiji pun anu menikah. Saya teh geus hoyong gerak-gerak. Ya, gerak-gerak punya minantu, engkena punya incu. Saya bilang begini, kalau Allah menunda seperti menunda dari usia rata-rata, kenapa orang lain udah menikah usia gini anak kita belum? Pasti di sana ada hikmah. Bisa jadi anak kita belum siap berkeluarga, daripada can siap dipaksakan keluargana jadi hancur. Ya, betul tidak? Ya, belum siap jadi ibu, belum siap jadi istri. Saya suka punten ini mah analisa pribadi. Kalau ada anak kita yang belum menikah di usia yang harus menikah, coba menurut kita lihat, apakah sebagai pribadi dia sudah dewasa atau belum? Ya. Karena orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri akan susah ibadah dengan orang lain. Masih ambak-ambakan, masih bohong, masih dengki, masih goreng adat. Cek Allah, da eueun udaekeun salaki nu narima nu kieu kan gitu. Bisa dipahami ibu-ibu. Saya menganalisa rata-rata ada masalah dengan anak yang belum ini. Karena apa? Allah Maha tahu kematangan dan kesiapan. Bisa dipahami enggak? Atau dari kita. Kita belum pantas jadi mitoha gitu. Jadi ibu aja kita masih babak belur gitu. Bisa dipahami enggak? Dengan anak sendiri aja belum connect, belum klik, komo jeung minantu. Halo? Kita bukan hanya sekedar ingin segera punya menantu, ingin segera punya cucu. Itu kita bisa enggak siap beribadah di dalamnya? Bisa dipahami enggak? Pasti Allah punya kehendak. Tapi bersyukur kalau kita dalam kehidupan ini adalah diberi peran-peran ibadah dengan apa? Begitu banyak orang Allah hadirkan dalam kehidupan kita untuk menjadi teman ibadah. Saya ingin menyampaikan, karena tugas kita ibadah, maka bersama siapapun harus jadi bersama siapapun. Bisa dipahami enggak? Bersama siapapun di sini bukan hanya suami, anak, ibu, bukan, tapi apa? Bagaimanapun keadaan dia harus jadi ibadah buat kita. Apakah semua suami baik? Tidak. Tapi apapun suami kita kurang baik, tidak baik, belum baik, bagi kita mah harus jadi istri. Karena menjadi istri adalah ibadah. Bisa dipahami? Kita dengan anak kita belum baik, kurang baik, ya itu adalah bagian dari Allah. Tapi bagi kita adalah satu, kita harus jadi ibu yang baik. Karena apa? Karena kita ibadah sebagai ibu. Bisa dipahami nggak? Jadi dengan siapapun harus jadi ibadah, walaupun siapapun itu hadir oleh Allah, dihadirkan dalam konteks ujian. Bisa dipahami? Karena ibadah pasti ada ujian. Betul? Tapi bagi kita adalah apa? Lillahi ta'ala. Saya jadi minantu saha, saya jadi mertua siapa, saya jadi anak siapa, saya jadi ibu siapa, saya jadi istri siapa, saya hamba Allah yang siap beribadah. Bisa dipahami ibu? Karena kenyataannya kita kan gak bisa milih suami kita.
Suami kita sekarang di pilihan kita bukan? Bukan pilihan Allah, betul tidak? Kita pengen punya anak berapa, dikasih berapa kan kumaha Allah, betul tidak Ibu? Inilah cirinya. Semua orang yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah menjadi ladang ibadah kita. Cuman satu, yuk bismillah. Gimana caranya Teh Mimin? Saat kita oleh Allah diberikan tugas beribadah kolektif, ibadah berjamaah, tidak ibadah sendiri, itu gimana caranya? Allah ada aturannya. Bisa dipahami enggak? Maka saya selalu mengatakan, jadilah pribadi yang baik, maka akan mudah menjadi istri yang baik. Jadilah anak yang baik, jadilah pribadi yang baik, maka akan mudah menjadi ibu yang baik. Karena hari ini kalau ada istri yang kurang baik, itu ternyata backgroundnya, masa lalunya adalah karena dia belum selesai, belum menjadi anak yang baik. Bisa dipahami enggak? Apalagi jadi anak can baik, jadi istri can baik, jadi ibu jadi can baik karena terus meningkat terus. Makanya harus segera berubah kita sebelum ditambah peran ibadah. Saya ngelihat hari ini mertua anu kurang baik gitu, ya. Kalau mertua kurang baik berarti ujian siapa? Bagi siapa? Minantunya. Ternyata rata-rata mertua yang kurang baik dulu juga menantu jadi tidak, jadi minantu gitu baik, gitu. Padahal nggak jadi minantunya. Harusnya dia akan lebih tahu harapan menjadi menantu teh apa, bener nggak? Tapi rata-rata ternyata begitu. Nauzubillah min dalik. Jangan sampai kita gagal beribadah dengan semua siapapun kita. Ya, karena apa Bu? Jadi anak ada kewajibannya, jadi istri ada kewajibannya, jadi mertua ada kewajibannya, jadi menantu ada kewajibannya. Semua ada ibadahnya, kewajibannya. Dan kalau kita menunaikan kewajiban-kewajiban itu, maka kita termasuk yang baik. Menantu yang baik itu yang mana? Menantu yang menunaikan kewajibannya sebagai menantu, walaupun mertuanya kurang. Udah itu aja. Mertua yang baik itu adalah mertua yang menunaikan kewajibannya sebagai mertua, walaupun menantunya tidak memberikan haknya. Bisa dipahami enggak? Kan kita tuh paling terganggu kalau kita udah merasa menunaikan kewajiban tapi tidak mendapatkan haknya. Maaf. Makanya dengan siapapun kita, aku, kamu, dan dia, kita akan berhubungan baik kalau semuanya saling menunaikan kewajiban masing-masing. Maaf, dengan siapapun kita akan merasakan baik, hubungan baik kalau semuanya baik. Suami istri akan jadi bahagia baik kalau dua-duanya baik. Kalau ada hubungan suami istri tidak baik karena ada satu pihak yang bisa dipahami? Iya. Cuman masalahnya kalau kita asalnya baik tapi karena mitra ibadah kita tidak baik, kita ke bawah-bawah. Ada menantu yang tadinya sopan pisan. Ya. Mama mau dibeliin apa? Saya mau ke supermarket. Bisa sorangan mama oge? Oh iya tuh. Saya pergi mah, tuh dijawab, tuh gimana? Pulang, mama, maaf ini saya ingat ke mama kan suka yang manis-manisnya. Ini saya beliin mah kue kesukaan mama. Tehayang. Kok kayak benci sih mertua saya? Mama maaf, saya salah apa? Saya khawatir saya salah sehingga membuat sikap mama begitu. Mikir we sorangan, Gusti. Manusia kadang-kadang punya kelemahan, tidak bisa tetap baik kepada orang yang tidak bisa menghargai kebaikannya. Makanya perlu rumusnya, perlu caranya. Gimana kita bisa tetap baik kepada orang yang Allah nguji, nauzubillahimin dalik gitu ya. Biasanya mau pergi pamit, datang, sok salam, tapi karena digebes wae, biasanya nawaran,
Mah tuang, cara dijawab, iya akhirnya ngapain saya emang saya siapa? Akhirnya hilang kebaikan itu. Akhirnya apa? Jadi menantu tidak lagi jadi amal soleh, tapi jadi menantu jadi dosa. Karena apa? Karena punya mertua yang berdosa. Benar? Ya, saya ingin materi ini membuat kita punya prinsip. Dan saya mah ibadah dengan siapapun juga. Kalau ibadah itu berarti melakukan kebaikan. Kalau sudah kebaikan ibadah berarti hubungannya dengan siapa? Dengan Allah hubungannya. Karena peran mertua kepada kita, kita jadi ipar siapa, itu pilihan sutradara. Bisa dipahami enggak? Dan Allah memberikan kepada kita, mohon maaf ya, menjadi menantu yang disakiti mertua, menjadi istri yang disakiti suami. Itu karena apa? Karena Allah ingin menguji kesungguhan peran kita jadi ibadah atau enggak, gitu intinya. Bisa dipahami enggak? Kenapa kamu jadi tidak baik? Gara-gara dikasih suami yang tidak baik. Kan aku yang memberikan peran. Kamu tugas kamu menjalankan peran kamu, bukan memperhatikan mitra peran kita. Bisa dipahami enggak, Ibu? Halo? Ya, yang penting masuk skenario Bisa dipahami enggak? Paling kalau maaf, kalau mitra peran ibadah kita tidak baik, nanti ku Allah jadi ganti, nggak jadi DTW, diganti gitu, betul tidak? Kan Allah sutradara, tapi satu, sutradara itu ingin melihat sejauh mana kita sungguh-sungguh menjalankan peran sesuai dengan skenario. Maaf, kalau kita jadi mertua yang baik, terus dikasih menantu yang tidak baik, Allah tahu nggak? Tahu lah, karena Allah yang ngasih ke dia, ke kita kok. Bener nggak? Allah tahu nggak? Tahu. Sakit hati kita tahu. Ya. Tapi bagaimana? Kenapa Allah ngasih yang begini? Gitu kan? Ya karena Allah ingin menguji. Kamu tetap ibadah nggak sih saat tidak dihargai? Kamu tetap baik nggak sih saat diremehkan? Kamu tetap menyayangi nggak saat kamu disakiti? Kan gitu intinya. Betul tidak? Karena semua kita ibadah sendiri dan ada ibadah dengan orang lain, tapi kita semua bertanggung jawab masing-masing. Maka yang paling berat dalam ibadah ini adalah teka bawa-bawa. Saya khususkan spesifik nih, siapa dia di sini? Pihak ketiga ini siapa? Aku, kamu, dan dia. Rata-rata yang konsultasi kepada saya adalah dia di sini adalah selingkuhan, suami, atau poligami. Sudah paham enggak? Saya katakan, kalau sebuah hubungan, maaf kalau diselingkuh nggak ada baiknya. Ya. Suami menikah lagi, kita jadi punya dia, madu. Saya melihat banyak poligami yang baik, serius. Saya melihat yang paling ditakuti oleh kebanyakan orang tidak terjadi sih di sana. Kenapa? Karena semuanya baik menjalankannya. Karena suami berbuat baik, istri yang pertama berbuat baik, istri yang kedua berbuat baik. Saya ada temen tuh, ya, suaminya istrinya 3 gitu, tapi kompak. Karena saya melihat gini, oh jadi yang nggak baik itu bukan poligaminya, tapi pelaku poligaminya. Jadi artinya apa? Bukan masalah istri ke-1, istri keduanya, tapi apa? Ada yang tidak baik di dalamnya. Apakah dari suami awalnya? Bisa dipahami enggak? Ya, kenapa jadi teregang begini? Kayak ganti tema lah ya. Parno ya, wajah-wajah Parno. Makanya saya bilang, apalagi sekarang banyak poligami yang sudah menggembirakan kita. Ya, makanya kita tidak boleh benci poligami, nggak boleh, karena itu adalah syariat dari Allah. Yang harus kita benci adalah apa? Yang zolim dengan poligaminya gitu.
Bisa jadi suaminya, bisa istrinya, bisa istri kedua ketiga, bisa jadi pembimbing enggak. Tapi hubungan ibadah ini akan jadi tidak baik kalau ada di dalamnya ada yang tidak baik. Udah gitu diikuti sama yang lainnya, ya sudah. Saya waktu ini Umi, aku sudah pembukaan, pengen didoain sama Umi gitu ya. Saya bilang, oh iya, ini sekarang pembukaan berapa? Buka 2, wah lama kene atuh, saya nungguan tipu pembukaan 2 mah kumaha. Nanti bilang aja kalau udah pembukaan 5 kasih tahu saya bilang. Umi udah pembukaan 5 gitu ya. Saya datanglah dan saya melihat pemandangan. Oh, Allahu Akbar. Suaminya ngomong sama Abah ya. Istri yang mau melahirkan tuh istri yang kedua. Ya, yang ke-1 belum punya. Yang kedua melahirkan anak kedua. Subhanallah, apa coba? Anu katilu ngasuh budak anu 2. Iya. Siapin di rumah, masak ini semua. Anu ke-1 ya, nungguan anu kedua. Anu lagi mules teh ya. Itu saya ngelihat tulus banget. Diusapan karena yang kedua ini nggak punya ibu. Yang pertama ini nggak punya ibu. Jadi yang mau melahirkan itu udah nggak punya ibu. Diusapan ini saya mesra banget gitu. Jadi nggak ada dalam sinetron, nggak ada saya bilang. Diusapan, panas teh panas ini gitu. Dia ngomong culangung kamu anu kadua kaku kahiji di lieu kan enggak. Iya. Setia bener. Artinya apa? Benar sebenarnya bukan peran sebagai apanya, tapi baik atau tidaknya itu, Bu. Cuman kebanyakan pelaku poligami tidak baik, jadi kita suka ngelihat poligami itu tidak baik, padahal mah gimana ininya. Serius, saya ngeliat, saya langsung gini, tapi enggak, saya suka gitu, tapi enggak siapa saya mah. Makanya mereka tuh guru-guru saya. Mereka nganggap saya gurunya, tapi saya menganggap mereka itu guru saya, karena untuk bab eta can katahekan ku saya. Can katahekan, saya masih gini, amit-amit, saya masih gitu. Karena saya masih lemah iman, ya. Karena begini, artinya dan maaf, sok coba, maaf Bu. Kalau kita siap baik, suami kita baik, asal jaminan aja dapat yang muda baik dah, pasti si Gana mah mau lah, bener nggak? Karena di sana ada surga yang sangat tinggi, cuman kebanyakan trauma. Karena apa? Karena yang tidak baik sering muncul. Ya. Tapi kalau dengan selingkuhan gak masuk konteks baik. Karena selingkuh itu sendiri sudah tidak baik gitu. Susah jadi baiknya. Tapi bagaimana caranya? Maaf, kita di posisi manapun kita tetap baik gitu. Disakiti oleh suami yang poligami tidak adil, disakiti oleh istri muda yang kurang asem, gitu ya, disakiti si juri kayak gimana, gitu kan? Kita gimana? Ya Allah, saya pengen baik. Oke, relasi hubungan yang kedua yang saya masukkan aku, kamu dan dia adalah siapa? Aku, suamiku dan mertuaku. Karena hari ini konflik antara menantu dan mertua luar biasa. Kenapa? Kalau mau ngaji ini selesai 5 menit lagi. Semua orang punya hubungan. Banyak orang jadi menantu, jadi mertua, kan tidak semuanya cekcok, betul tidak? Ada yang baik, ada yang kompak, ada yang gimana, betul tidak? Bahkan ada mertua lebih dekat ke menantunya daripada ke anaknya sendiri, ada kan? Iya gitu. Ya, saya kemarin datang seorang mertua dengan menantunya, walaupun yang nyakitinnya anak si ibu ini gitu, tapi dia lebih membela menantunya, kan berarti hubungan itu baik. Kenapa? Karena dua-duanya mengedepankan kebaikan. Satu aja, Umi gimana sih?
agar kita bisa menjadi orang yang tetap berpikir ini ibadah saya, sehingga saya fokus kepada saya harus berbuat baik, menunaikan kewajiban, sehingga dengan siapapun jadi kebaikan walaupun dengan orang yang kurang baik. Jadi kebaikannya buat saya apa? Jadi kebaikan, jadi pahala, itu aja. Jadi pahala walaupun tidak menyenangkan, jadi pahala walaupun tidak membahagiakan, jadi pahala walaupun menyakitkan. Pokoknya intinya gimana caranya jadi pahala heula we lah. Bisa dipahami enggak Ibu? Ya. Yang paling susah apa? Bahagia henteu, pahala henteu. Ya. Mama, ini sarapannya udah siap, Ma. Jeung naon? Sarapan teh. Kan Mama tadi kata Aa pengen bubur ayam. Cek saha? Ingin soto. Oh, mau ganti mah? Ya ganti atuh. Kita kan hayangna dialungkeun kan eta bubur ya. Manusia, tapi kita enggak. Saya beribadah kepada mertua saya baik karena apa? Karena saya taat kepada suami saya. Maka agar ibadah kita mudah, agar kita mudah berbuat baik di posisi, ingat posisi dari Allah sebagai apa? Contoh, menantu dulu, mertua dulu yang diuji. Saya catat. Mau jadi kita bahas menantu dulu, mertua dulu yang menguji, yang diuji. Oh, mertua. Ya. Jadi kalau mertua berarti sakit hati sama menantu ya. Kalau menantu berarti mertuana nu mislek ya, gitu ya. Gitu ya. Contoh begini. Kita selain fokus ibadah, dalam ibadah ada aturan, menantu dan mertua dulu. Apa? Kenali posisi kita. Ada teman-teman yang tadinya sakit hati sebagai menantu, tapi sama saya dikasih penerangan gimana, dia jadi bilang oke, baiklah, karena begini. Kita istri adalah milik suaminya. Bisa dipahami, suami kita. Dan suami kita milik ibunya. Kita sadar posisi. Kita milik suami, suami milik ibunya. Berarti siapa yang paling atas? Mertua kita, ibunya. Tapi jangan jadi mertua, jangan seenaknya. Karena mertua ge akan dihisab. Bakal tereh maot lagi danu kolot makan mitoha, benar gak? Jadi di Islam, mohon maaf, posisi kita jangan jadi semena-mena. Yang menjadi konflik antara mertua dan menantu biasanya kalau mertua jadi negatif gitu, kemenantunya jadi negatif karena intinya apa? Satu, dia cemburu, takut anaknya lebih sayang kepada istrinya, takut eleh kuminantu. Maka sebelum eleh, sebelum saingan dia dominan. Ya, dia tidak melihat bahwa menantu itu adalah mitra ibadah dia. Menantu itu adalah ladang amal soleh dia. Bisa dipahami enggak? Ya, tapi dia ngelihatnya negatif. Makanya maaf saya bilang, segala sesuatu yang tidak baik dari sisi negatif pasti menghasilkan ketidakbaikan. Apalagi maaf, ngerasa saya kan ibu suami kamu kan yang ngasih uang ke kamu, suami kamu kan disekolahin dulu sama ibu. Berarti nggak boleh besar, lebih gede daripada ke ibu gitu. Akhirnya apa? Posisinya jadi saingan, berat kalau jadi saingan. Ya, menantu kita sadar kita adalah milik suami kita. Saat suami kita menginginkan kita berbuat A, B, C, D untuk ibunya, bukan lihat ibunya tapi siapa yang menyuruhnya. Bisa dipahami nggak? Sekarang gini, saya suka ini, menantu dulu ya. Gimana kita caranya agar tetap menjadi menantu yang baik pada saat diuji oleh mertua yang tidak baik. Karena kalau udah punya mertua yang baik mah nggak usah diajarin lah, dah enak ketua etama. Ya. Tapi satu teman-teman, saat kita punya mertua yang baik, kita bahagia punya mertua yang baik.
Berarti satu alasan kita pun harus jadi mertua yang baik nanti. Bisa dipahami enggak? Karena kita sekarang bahagia punya mertua yang baik itu. Enggak pernah komplain, enggak pernah marahin, enggak pernah nyuruh, enggak pernah ngatur, enggak pernah bersyarat. Mama gimana ya, aku mah belum belajar masak, aku belum belajar. Nanti sama mama, mama ge baheula teh bisa masak. Diajar hayu jeung mama. Kan kita merasa, iya, kita merasa diterima, bener enggak? Sebagai orang baru merasa diterima, padahal bukan hanya menantu yang perlu diterima, mertua perlu diterima, betul tidak? Bener enggak? Iya kan? Kita jangan gini, pokoknya mah kamu diterima sama saya, hari ibu pengen diterima sama menantu gitu. Ya, kita saling diterima, karena saat kita diterima dengan baik, Allah ridho. Bisa dipahami nggak? Maaf, contohnya Umi, ya, boleh mencontohkan personal, karena Umi berbeda. Tapi Umi alhamdulillah tidak pernah merasa, wah takut gimana, karena Umi yakin sesuatu yang Allah takdirkan pasti akan berjalan dengan baik. Saat Abah melamar pertama ketemu dengan ibu mertua saat nikah, saat melamar kan kita dipisah ya, dulu makan kita pisah ya, pasangan syar'i, aduh ya. Ibunya pada saat pertama ngelihat Umi gitu kan, karena qadarullah mertua sudah kenal Umi dulu sebelum jadi menantu, walaupun mungkin ternyangka gitu, nu iya gitu kan. Karena saya pertama sekali ketemu ibu itu saat ayah Abah meninggal, ya saya sebagai ketua OSIS dan saya membawa uang duka cita perwakilan dari sekolah gitu. Dulu maka tugas OSIS gitu kan, nu sakit ke rumah sakit, ketua OSIS gitu iya. Nah, jadi saya memperkenalkan sebagai ketua OSIS. Jadi ini pejabat lah, sebagai pejabat. Jadi minimal ada nilai gitu kan. Ya, saya takziah, ngiring bela sungkawa, bla 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 bla, ya emak gitu. Ternyata pada saat emak ketemu lagi saya saat saya jadi calon menantunya, ya adalah kekhawatiran. Tapi saya Allahumma yarham, emak udah wafat, emak tidak menunjukkan wajah yang gimana. Saya diterima tanpa syarat. Assalamualaikum Neng, dan satu orang yang memanggil saya Neng itu mertua saya. Saat saya dipeluk, diterima, dimasukkan cincin, nggak ada wajah yang kecewa, maaf astagfirullahaladzim. Siapa sih yang mau punya menantu yang berbeda, pakai tongkat? Pasti saya yakin semua tuh pada nggak mau pasti. Tapi kerennya emak. Dan saya saat itu saya berdoanya selalu begini, ya Allah, karena emak tidak melihat kekuranganku, maka jadikan emak bahagia oleh kelebihanku. Saya gitu, dimengerti kita gitu. Bahkan kalau saya di rumah Abah kita bertamu, kalau saya mau ke air itu emak tuh ngeiniin keset supaya saya tidak licin. Sekedap neng, khusus beli buat saya karpet plastik yang untuk menahan tongkat. Dan itu saya tidak mau wios, jadi sangat diterima saya. Maka ternyata membentuk kepada saya bahwa saya tidak boleh menjadi mertua yang banyak syarat. Karena diterima itu ternyata bahagia. Diterima dengan kekurangan yang nyata, yang kelihatan, apalagi kekurangan yang tidak kelihatan kan lebih banyak, bener enggak? Betul tidak? Malas segala bisa, rarese kan gitunya, pediyet gitu kan gitu. Kita akhirnya saya menjadi satu, baiklah ya Allah, saya harus jadi mertua yang baik. Karena saya hari ini bahagia punya mertua yang sangat baik. Maka saya kalau ada konsultasi mertua jeung minantu getreng gitu, ya saya selalu mengatakan ke menantunya fokus kepada suami, karena teteh menikah dengan anaknya, teteh jadi istri yang solehah,
itu surga buat teteh. Termasuk apa? Sabar saat mertua teteh tidak baik pada teteh. Fokus ke suami aja. Tapi kalau ke mertua saya suka bilang begini, ibu kalau banyak kesel sama menantu ibu, karena dia belum pernah jadi mertua, tapi ibu udah pernah jadi minantu. Bisa dipahami nggak? Ibu baheula kerja di minantu gimana sih? Nah ari baheula sarba tidak bisa ingin diterima, tapi sekarang ke menantu tidak mau menerima. Kita harus lebih matang, saya bilang. Ya kan? Kan kita jadi mertua nih, pasti kita sudah pernah jadi minantu dong. Bener? Tapi minantu kita sudah pernah jadi mertua belum? Belum. Berarti siapa yang melibat berpengalaman? Kita. Berarti harus lebih mengalah siapa? Kita. Halo? Enaknya disuruh ngelahannya. Tapi kalau kita mau ibadah, pahami, mengerti. Dan mertua yang bijak, selalu dia akan mengatakan gini, ibu aku salah, aku nggak tahu gini, mama ge dulu pernah gitu. Mama ge tenanaon, mama ge baheula serba teu bisa. Justru karena aku mertua mama teh disemangatan, mama jadi bisa ayeuna. Gitu. Jadi menantu teh tidak horor ketemu mertua teh. Betul tidak? Kita maaf Bu, apa? Kita ingin diperlakukan seperti apa, semua orang juga sama. Bener nggak? Kita dulu waktu menikah pengen diterima tanpa syarat nggak? Iya, harus ingin diterima apa adanya. Bahwa saya lah begini, saya dari keluarga begini, ya kan? Lalu kenapa sekarang kita menjadi mertua menyeleksi menantu ketat? Padahal dulu kita tanpa seleksi sama sekali. Betul tidak? Ternyata apa? Orang mertua bisa jadi baik karena dia fokus, ini ibadah saya. Kalau saya diberi menantu yang tidak bisa apa-apa, berarti ladang ngajarin saya mengajarkan apa-apa. Sudah pahami? Kalau diberi menantu nujudes, berarti saya ngajarin ramah kepada dia. Jadi menantu baik, punya menantu yang pedit, berarti saya ngajarin dermawan ke dia. Ya Allah, saya ridho Robi, Engkau berikan menantu apapun seperti apapun, asal itu menjadi ladang amalku, ridho dan jadikan aku kebaikan yang banyak bagi dia, kan begitu. Bisa dipahami nggak? Nah ngarulang kia. Dan yang kedua Bu, kita orang tua suami atau orang tua, terutama orang tua suami, karena rata-rata konflik itu dengan menantu perempuan, mertua perempuan. Jarang nupas saya minantu laki-laki jeung mertua laki-laki, jarang. Ya kan? Si AA jeung si papa jarang, si teteh jeung si mama. Weh ininya teh kenapa? Karena perempuan memang setannya banyak. Ya. Ada tips dari saya, menantu, agar kita jadi menantu yang baik saat diuji, oleh mertua yang kurang baik. Satu, menjadi menantu adalah nikmat yang besar yang tidak semua orang punya. Menantu bersyukur. Maaf Bu, ada yang seusia kita belum menikah, benar? Berarti dia nggak jadi menantu, udah nggak punya suami. Bisa dipahami nggak? Atau ada yang punya suami tapi ibu bapaknya udah nggak ada, benar nggak? Iya, bersyukur dulu. Saya punya ladang surga tercepat. Dengan apa? Ridho suami itu pasti lebih banyak kepada ibunya. Ya, yang kedua, jadi menantu. Saat saya hari ini jadi menantu yang baik, itu akan menjadi alasan Allah memberi menantu yang lebih baik. Saat sekarang saya menjadi menantu dari mertua yang kurang baik, cukup jadi pelajaran untuk saya menjadi mertua yang baik nanti. Bisa dipahami? Coba kata-kata saya beda loh tadi. Saat saya jadi menantu yang baik dari mertua yang tidak baik, pelajaran besar. Saat saya hari ini menjadi menantu yang baik, maka itu alasan bagi Allah untuk memberi menantu saya nanti yang lebih baik dari saya. Oke?
Tapi hari ini saya diuji dengan mertua yang kurang baik, itu pelajaran besar agar saya tidak jadi mertua yang seperti itu. Sudah dipahami nggak? Walaupun kadang-kadang kita maaf ada balas dendam. Karena hari ini kita sering disakiti sama mertua, engke saya gak jadi mertua pek tinggal iken. Gak, kenapa? Mama, kenapa sih mama juda sama minantu? Mama bagi baheula dikitukeun terus kan jadi gitu. Jadi sama tuh. Jadi saling menurunkan keburukan tuh. Mama, kenapa mama ke teteh minantu teh mama mah tara ngoreksi, tara nyalahkeun, mama tara marah, tara gimana? Mama baheula nyeri dikitukeun gitu Bu. Mama juga nyeri hati baheula disentak ku mitau hadapan orang teh. Maka pada saat mama mendapatkan keburukan, mama bersumpah mama tidak akan melakukan itu kepada minantu mama nanti. Gitu harusnya. Ya. Jadi menantu. Dan sebenarnya saat kita jadi menantu yang sabar, dari sikap mertua kita, maaf, itu akan menumbuhkan cinta hebat dari suami kepada kita. Karena suami kita itu gegebegan sebenarnya. Karena suami kita itu pasti lebih hafal ibunya. Ka anakna garala, ka anakna ini, jeung dulurna ge teu akur. Ini istri saya bisa nggak sih gitu bertahan dengan makhluk aneh ini gitu kan gitu. Suami itu sebenarnya maaf paham kalau menantunya, kalau istrinya sakit hati, paham kalau istri, karena apa? Karena dia sudah mengenal ibunya lebih besar. Tapi pada saat dia punya istri yang is okay, teh diajarin gak sih? Pira kok ieu kieu masak teh kieu. Nu kieu mah kieu di mana? Iya mah, mohon mah. Hakamar. Teteh. Mohon mah, nyara rese dipanggil teh. Mohon mah, iya teh kieu. Iya, mangga mah. Suaminya kan ngelihat. Dan suaminya akan mengatakan, maafin mama. Memang mama teh kitu, cing apal adat we. Kita jawabannya apa? Cing apal adat dan nyeri hati kan begitu enggak begitu. Tapi kita bilang, iya, insya Allah saya sabar. Karena saya pun nanti ke depan jadi mertua. Berarti Allah menumbuhkan rasa sabar saya sebagai menantu. Insya Allah saya ngerti mama. Kamu sakit hati sama mama? Enggak. Mana mungkin saya sakit hati oleh seorang ibu yang sudah melahirkan laki-laki yang sejati mencintai saya. Tuh kan. Ya. Tapi kamu cing kuatnya kuat. Papa kalau ibu teu sabar ngahadapin mama, nanti bisi dosa. Karunya ka papa teu barokah jadi suami. Apalagi kalau mama ngadu, ayah tadi si mama ngomong gini. Jadi kan nanti bapak jadi ngenyentak ibu kan jadi dosa. Keren tuh menantu tuh. Dia menjaga agar suaminya tidak jadi anak durhaka saat dia harus membela istrinya karena istrinya ngadu macam-macam. Makanya ada cerita, seorang suami tahu keburukan ibunya kepada istrinya bukan dari istrinya, tapi dari adeknya, dari pembantunya. Si teteh kuatkan, kenapa? Tadi ku si mama, iya, banyak. Si teteh ngobrol tuh, henteu. Lalu cerita suaminya, kenapa kamu nggak pernah ngadu sama aku? Kamu diperlakukan begitu karena tidak pantas membenturkan anak kepada ibunya. Saya harus menjaga tetap anak hormat kepada ibunya agar ibu tetap ridho kepada anaknya sehingga Allah ridho kepada kebersamaan. Tahan rasa sakit itu, tahan. Bisa dipahami nggak? Karena kita akan bersyukur kalau kita nanti punya menantu yang seperti kita. Bisa dipahami nggak ibu?
Kalau mama tara komplain, ibu tara komplain ke si mami, ya enggak. Bagi saya ibu baik sekali. Kenapa? Paham langsung. Inilah orang soleh itu. Orang baik itu selalu memiliki alasan-alasan untuk berbuat baik kepada yang sedang tidak baik. Wajar ayah, mami kayak gitu wajar, kebayang. Papa udah gak ada, dia sendiri. Wajar kalau dia lebih posesif, lebih apa. Nanti kita kalau udah tua juga akan rewel seperti dia. Ada pemahaman. Dan dia ingin dimengerti sama kita aja. Itulah bentuk cari perhatian orang tua ya, seperti itu. Gitu Bu. Kira-kira senang gak kalau punya menantu yang kayak gitu? Saya gak punya alasan untuk kesal sama mama. Saya gak punya alasan apalagi untuk benci sama mama. Saya gak punya alasan untuk marah, untuk dendam sama mama. Kenapa? Karena surga ayah ada di mama. Gitu. Kenapa? Karena itu ibadah kita sebagai menantu. Maaf ibu-ibu, kalaupun benar mertua itu salah, ya, tapi tidak bisa dibenarkan kalau anaknya, suaminya jadi durhaka karena aduan istrinya. Cok siapa yang merasa berat jadi menantu berhadapan dengan itu, cukup jadi pelajaran. Saya tidak boleh jadi mertua yang seperti itu. Kalau punya mertua yang baik, saya harus lebih baik dari mertua saya sekarang. Karena saya diperlakukan baik, ternyata menjadi satu kekuatan. Saya ngasuh anak ini, saya ke suami baik. Karena apa? Kenapa? Karena sikap kita selalu memunculkan kebaikan. Jangan sampai, maaf ya, anak menantu perempuan menjadikan suaminya lebih memilih istri daripada ibunya. Padahal ibu punya hak penuh terhadap anak perempuan, anak laki-laki. Saya kemarin ada yang konsultasi, teh saya anak laki satu-satunya. Dan qadarullah saya yang di Bandung sama ibu saya. Istri saya sudah tidak tahan hidup dengan mertua. Istri saya ngajak pindah. Karena memang ibu saya semua orang juga tahu lah. Ibu saya kebanyakan wanita tua kayak gimana sih? Tahu wanita tua? Cerewet, bawel, gak sabaran, gampang marah. Betul tidak? Kan wanita tua kayak gitu. Banyak kita jangan jual wanita tua. Wanita tua yang beriman gitu. Saya paham suami ibu perasaan, tapi saya gak bisa ninggalin ibu saya. Saya bilang, bapak lebih wajib menjaga ibu daripada menjaga perasaan istri. Karena istri bapak sudah tekan kontrak, harus ikut suami dimanapun tempat berada, termasuk di tempat yang hiruk pikuk dengan cerita nenek-nenek yang cerewet. Sini istrinya, saya bilang, sama saya di ini. Tahu saya bilang, tapi gini. Ibu menahan rasa sakit dari mertua yang unik itu menjadi tabungan sakinah untuk rumah tangga ibu. Tabungan rizki yang barokah akan banyak akan Allah berikan kepada rumah tangga ibu. Dan tabungan anak soleh ibu akan ibu miliki dengan kesalahan ibu sekarang. Sebentar, tahan saya bilang. Tapi gimana Teh Mimin, ibu mertua saya mah gitu, tong didenge saya bilang. Entong segala diasupkan kanu hate. Ibu menikah udah berapa tahun? Udah 18 tahun, tibalah cerewetnya. Ya kenapa? Udah aja. Emang tibalah gitu, emang takdirnya ibu dapat yang begitu, saya bilang. Udah aja. Tong segala dimasukin ke hati, Bu. Hati ini terlalu mahal kalau harus terganggu dengan cerewetan nenek-nenek. Usil, udah saya bilang. Bukan tong dianggap tidak hormat, bukan. Jangan semua dimasukkan ke hati. Gitu? Akhirnya bilang, tapi Temin abisin TBC-nya entong atuh. Kita jangan ini, fokus saya bilang. Ya Allah, saya siap bertahan menghadapi yang berat, yang sulit karena taat saya kepada suami saya.
Ya Allah, saya siap berkorban dengan apapun demi mempertahankan rumah tangga saya, untuk menjaga suami saya tetap menjadi anak yang baik untuk ibu bapaknya. Karena saya bilang takdir Allah, ibu istri dari anak laki-laki satu-satunya. Beda kalau ibu anak laki-lakinya ada beberapa, bisa kolektif, saya bilang. Tapi tahu enggak? Tapi Teh Mimin saya kasih tahu deh, supaya saya bilang udah sholat aja. Dan saya menemukan semakin banyak beban yang kita minta tolong, harus semakin banyak sholat, semakin banyak Quran yang dibaca, semakin banyak istighfar, maka tidak dibatasi. Karena itu semua menjadi penarik beban kita. Cok banyakin ibadah deh. Lama-kelamaan subhanallah ya. Ternyata ibunya bilang, mama pengen umroh. Oh iya ma, mama di baturan ku si teteh bawa, dibawa umroh gara-gara jadi istri anak laki-laki gitu. Lain-lain pada pengen. Cek mama apa yang sehari-hari ngurus mama si teteh, mama pengen bawa si teteh. Teh Mimin saya umroh karena dengan nenek-nenek yang capek pakai bisnis kelas. Saya jadi ke bawah bisnis kelas teh. Tuh saya bilang, jangankan surga engke, di dunia saja orang bersabar dengan kekurangan ini, Allah balas dengan ini. Taunya apa? Kata suaminya, mah wayahna nanti kalau umroh papa fokus ke ibu ya, jangan ini. Ya iya mama juga tuh, ini bareng-bareng kita. Wayahnanya cenah biasana kalau ibadah umroh haji mah sok naik suhuna cenah. Suhu panasna, ayeuna can umroh wae geus panas kieu cenah ya. Kumaha engke lebih cerek, memang betul level emosi kita naik. Kalau kita sebelum umroh level pemarah kita di 10, nanti umroh mah di 20. Karena turunkan halah sancan haji dan umroh. Cerewetnya, usilnya, komennya, la haula wala quwata. Siap sabar, siap sabar. Umroh kita jihad memuliakan orang tua. Pokoknya mama yang tawaf engke sapoe 2 kali padahal di lantai 2. Mama nanti ngangge skuternya mah alim, hoyong didorong ku mangga mah mangga. Dinyakeun we dan can init ieu saya bilang gitu. Dinyakeun we. Ibadah encan riweuh enggeus kebayang coba kan? Ya. Alah, Teh Mimin, tapi apa yang terjadi? Ibu saya yang biasa di sini ke depan gege ngahegak, makanya udah siapin kursi roda, tapi pada saat di sana dia pengen ke bawah. Tidak pakai kursi roda karena tidak boleh pakai kursi roda. Mama kuat jalan, tawaf jalan. Dan ada yang mengharukan. Mungkin si ibu mantu ini ngadoa ngalepaskeun beban udah 18 tahun. Ya Allah, nampi ya Allah minat mertua yang begini, tapi jadikan umroh kami adalah perbaikan buat kami. Perbaiki kami, jangan biarkan kami datang rusak pulang rusak. Datang buruk pulang buruk, tapi perbaiki dengan Ka'bah ini, dengan Baitullah ini. Subhanallah, itu ibu saya, mertua saya Teh Mimin, seumur umur nggak pernah minta maaf. Itu di sana hampir setiap saat. Maafin mama, hampura mama, nuhun, nuhun, gitu. Iya. Biasanya disadiakeun makan, saya capek ke boro-boro nuhun. Tapi sekarang dituntun aja, nuhun teh, mama hampura mama ngariweukeun teteh. Ente mama ente. Subhanallah. Udah ongkos dibayarin, sudah apa. Terus di kamar sini teteh mah kudu balanja. Ya mama mang teu lah lieur. Saya dikasih uang Teh Mimin $. Kalau buat DP rumah bisa. Padahal boro-boro di Bandung mah teh pamulangan 2.000 oge. Iya. Pamugan, nah sakieu yeuna. Muhun mama ayeuna mah naik sabaraha? Muhun mah. Oh, ditanyain ke tukang dagangnya.
Itu saking gitu, tapi di Mekah. Saya bilang inilah hebatnya Allah, merubah orang sekaligus. Saya dibekelin uang puluhan juta teh, dan saya lupa 18 tahun dia menyakiti saya. Saya lupa dengan kebaikan 9 hari dia mulai dari umroh. Tuh. Dan yang lebih kerennya apa? Suami saya berikrar depan Ka'bah, ya Allah ganti kesabaran istriku mengurus aku, menghadapi ibuku dengan surga yang sangat mulia. Saya udah ngeleleh-leleh. Ayo, masih ada hambatan jadi menantu yang baik? Ingat, kita bersabar menahan kesedih biar tidak mengadu, tidak berkeluh kesah, tidak ngomong kepada suami. Karena apa? Menjaga Allah agar tetap ridho kepada suami kita. Bisa dipahami? Itulah dia. Aku, kamu, dan dia. Dia adalah ladang surga bagi kita. Halo? Sekarang jadi mertua. Ibu-ibu, ada satu lagi kata-kata saya yang suka ngomongin. Tapi mimin abi teh capek teh. Mitoha abi teh kipisan ngabanding-banding, ngomongkeun di tukang aya diharap seuri cenah. Di tukang ya tetap baik saya bilang. Terus baik. Doakeun nu kitu. Da moalilah deui saya bilang gitu. Sabar sebentar lagi. Doakan husnul khotimah. Maaf, kalau dia nggak dimaafkan sama menantunya, mau sama siapa lagi dia dimaafkan? Maafkan saya bilang. Dan ternyata efektif kata-kata sebentar lagi teh. Benar. Kita akan kehilangan surga dia loh kalau dia udah nggak ada. Sebentar maksimalkan, gitu. Ternyata cukup efektif. Nah mah tercerik deui surga. Nah mama ini mah teramak-amakan si ibu gitu. Ladang ridho. Yang penting ayah diridoin Allah, ayah ridho ka mama salamat kita ya. Gitu Bu. Ternyata apa? Sesakit apapun kita punya bisa menahan. Kalau kita sudah punya alasan, ini lillahi ta'ala. Ini ibadah saya sebagai menantu, saya menjaga surga yang Allah berikan kepada suami saya nanti dengan saya lewat menjaga keridhaan ibunya. Sok we ibu ayeuna ngadu ke suami ngebentak ibunya. Jangan lupa pengalaman itu akan dibalikin sama Allah. Anak kita ngebentak kita karena aduan istrinya. Nauzubillah min dalik. Dan Allah hal jaza'u min jinsil amal tuh bener. Amal bagian rumah ku rumah deui di ininya. Amal bagian uang ku uang deui ininya. Serius Bu, serius. Saya dulu pindah keluar rumah itu dengan marah suami saya ke ibunya. Karena saya tuh kuat, ada kejadian. Mama teh bisa menempatkan diri. Teh malu sama si teteh. Si teteh udah bager, udah apa. Dan mama goreng adat tiba heula. Ke ibunya kayak gitu. Mama tuh kapan atuh mau rubah mah? Nggak ada orang yang sabar tinggal dengan mama. Wah itu ibu digesak-gesak itu. Ibunya, mama salah tapi tong pindah, mama jeung samun pindah. Ada mau aya nu bertahan hidup jeung mama. Mama mah kitu wae si kabaheula lagi. Terus gitu. Ibunya sampai nangis diam, saya pindah teh mimin. Saya tahu kemudian ibu saya ditemenin sama tetangga. Ada keluarga yang, karena memang ibu saya memang begitu orangnya, nggak ada yang bisa dekat gitu. Keluarga nggak ada yang mau nemenin. Saya bilang, kalau orang lain sudah tidak bisa menerima ibu kita, masa anaknya sama dengan orang lain? Orang lain mah teu nyusu ka manehna. Orang lain mah dilahirkan dari rahimnya. Pantas orang lain tidak punya kasih sayang kepada ibu kita karena lihat fokus kepada kesalahan dan keburukannya. Ari kita mah anaknya, nggak bisa sama dengan orang lain. Saya bilang, teteh tetap pindah. Ya habis Umi gimana. Ada kasus yang lain, bukan yang tadi. Saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 6 bulan, 8 bulan. Ibunya ditemenin siapa gitu.
Akhirnya meninggal lah, tahu nggak? Ternyata wasiatnya rumah ini buat si anak ini. Rumah itu untuk si anak ini. Yang pergi meninggalkan ibunya dengan nangis, dong tinggalkan mama sorangan jeung itu rumah diberikan coba. Dan tidak lama setelah itu anak saya menikah. Suami saya meninggal. Anak saya pindah mirip seperti suami saya dulu. Itulah bayar cash. Saya menangis, tong pindah. Mama walaupun mama belum tua kan mama jeung samun jeung anak. Dan anak saya mirip seperti suami saya dulu ngomongnya. Mama gitu aja mah gak akan ada orang yang betah sama mama. Kurang apa ate dengan teteh, ngomongnya mirip teh Mimin, padahal itu adalah peristiwa 15 tahun yang lalu. Itu hati-hati. Hal jaza min jinsil amal. Ibu-ibu, kalau kita nggak jadi ibadah, fokus nggak ibadah, nggak akan kuat menjalankan kebenaran-kebenaran, nggak akan kuat menghadapi ujian-ujian. Tapi ternyata niat lillahi ta'ala itu menjadi obat penguat, obat penenang yang kita bisa menjalani hal yang berat menurut kita. Aku, kamu dan dia harus menjadi partner ke surga. Kalau ada yang tidak baik di antara tiga pihak ini dan di antara dua pihak ini, jangan kita yang tidak baik. Bisa dipahami enggak? Kita harus tetap baik. Bahkan saya banyak menemukan menantu mendamaikan anak dengan ibunya. Ada. Bapak kenapa sih bapak ke ibu gitu banget pak? Ada si ibu mah gitu wae. Anaknya yang gak hormat sama ibunya ada. Tapi sama istri yang solehah. Direkatkan, disambungkan. Pak, gak boleh gitu. Mama mah barokah hidup dengan papa. Kalau papa gitu ke ibu. Pak ingat, ibu yang udah melahirkan papa terus aja digitu terus. Lama-kelamaan akhirnya mendamaikan. Anak dengan ibunya yang belum menikah itu ribut. Tapi oleh menantu yang baik membawakan kebaikan. Subhanallah ibu. Kalau mertua, saya ingin nyampaikan, kenapa kita harus mertua jadi baik? Karena menjadi mertua adalah sebuah kehormatan. Menjadi mertua adalah Allah percaya untuk bisa menyayangi anak yang bukan lahir dari rahim kita, tapi anak yang menjadi belahan jiwa anak kita. Bisa dipahami nggak ibu? Kenapa? Fokus bu. Salah satu hal yang membuat ibadah kita menjadi indah saat jadi mertua dengan menantu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau apapun, satu fokus. Ini ibadah mama. Mama harus tetap lebih baik apalagi di menjelang usia mama yang sudah tidak muda lagi. Dengan cara apa? Satu, ada alasan-alasan orang tua. Mertua yang bisa jadi baik tadi yang disampaikan. Saya sudah pernah jadi menantu. Dan sekarang saya jadi mertua, berarti saya harus mengerti menantu saya. Sementara menantu saya wajar kalau dia tidak paham saya. Wajar dia kalau tidak mengerti saya. Karena dia belum pernah jadi saya. Gitu bu. Itulah ibadah. Yang kedua apa? Saya menikahkan anak saya dengan ridho. Maka saya jangan menjadi justru orang yang menjadikan perceraian, permasalahan terjadi di rumah tangga anak saya. Karena mulut saya yang tidak bisa dijaga. Kalau saya selalu ngomong ke anak saya, istrinya gini, maaf, saya selalu mengatakan gitu. Kalau anak kita laki-laki, menantu kita kurang baik, jangan ngomong ke menantu kita, karena yang milih anak kita. Bisa dipahami nggak ibu? Bantu anak kita memperbaiki istrinya, jangan ditambah beban oleh kita laporan-laporan kita tentang keburukan istrinya. Bisa dipahami nggak? Itulah kebijakan kita sebagai mertua. KD AA sebagai suami, si teteh harus diajarin ini. Kenapa mama ninggal gitu? Enggak. Justru kalau menantu kita tidak baik dilihat oleh anak kita dan anak kita, maafin ma. Ini kan mama nu salah tadi, salah ngomong, mama harusnya nggak ngomong gitu. Rata-rata kalau mertua yang baik kepada menantu yang kurang baik, saya tanya jawabannya rata-rata sama apa?
Semoga kesabaran saya menghadapi menantu saya menyelamatkan, memberkahi pernikahan anak saya. Gitu. Karena banyak orang tua yang menyesal gara-gara laporannya, gara-gara aduannya, gara-gara ikut campurnya. Udah ikut campur segala, padahal maaf ibu, maaf. Kita dengan anak kita udah beda zaman bu. Bener enggak? Makanya saya selalu mengatakan agar menghindari kita tidak intervensi, biarkan anak kita mandiri. Nah ngamandian gitu, udah lama mama ngamandian teh gitu. Nah makan teh kieu baheula ge mama baheula, ibu beda. Dan kalaupun kita akan memberikan saran, kalau saya ya belajar untuk tidak apa? Belajar no comment. Belajar jangan komentar. Kalau sudah komentar enggak ikut campur, enggak. Kenapa? Karena saya ingin menghargai anak saya sudah dewasa. Dia sudah punya pernikahan, berarti cabang baru, tunas baru dari keluarga kita. Jangan dia tumbuh dengan ketakutan salah oleh kita. Bisa dipahami enggak? Karena kita selalu ikut campur. Enggak. Ada yang tidak setuju, diem we. Saya mah pengen gini, diem we. Kenapa ibu? Diamnya kita menjaga sakinah anak-anak kita. Daripada omongan kita, celaan kita, komentar kita membuat ricuh dan kita maaf, ridho enggak kita? Kalau anak kita jadi bertengkar dengan istrinya gara-gara kita. Makanya saya kebayang tuh, kalau ada orang tua yang intervensi ikut campur harus diturut, kalau enggak diturut doraka. Pokoknya mama terido rumah tangga kamu malah bener itu, pokoknya kudu cerai. La haula wala quwata. Itu setan bungkelekan tuh. Iya. Nggak boleh ibu punya berhak menceraikan anaknya, tergantung bagaimana kasus-kasusnya dulu gitu kan gitu. Justru banyak orang mertua yang sabar karena apa? Dia paham saya adalah benteng keberkahan rumah tangga anak saya. Gitu. Senyumin aja, doain. Kalaupun kita ngasih saran, jangan dengan dipaksa harus ngikutin saran kita, ya biasa aja. Alhamdulillah saya sudah jadi 2 tahun, 3 tahun jadi mertua, saya belajar banget. Dan saya mau tidak mau mendapatkan satu cerminan bagaimana saya nyaman dengan mertua saya. Sehingga saya harus membuat nyaman. Ini. Saya ke anak saya, tolong jangan hanya dikasih nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, beri uang saku untuk jajannya, gitu. Dan kita ngasih uang saku untuk menantu kita, walaupun tidak selalu banyak, tidak selalu bagaimana, gopaynya usian, gitu. Karena buang jajan, kenapa? Menantu kita anak orang, dia sudah sekolah tinggi, dibawa ku anak kita. Kudu ngalayanan anak kita, nyese gimana, harus menghamilkan cucu kita, ngalahirkan meregang nyawa untuk cucu kita, di mana rasa syukur kita? Bisa dipahami enggak? Saya begitu. Penghargaan. Karena dia anak orang loh, mau diserahkan kepada kita, betul tidak? Sama kita seenaknya, ibu bapaknya ridho enggak? Saya mencoba, Bu. Ya. Bahkan saya ada teman saya yang luar biasa. Saya pengen ngikutin orang-orang baik kayak begitu. Teteh udah sekolah ya. Kalau teteh kerja berapa gajinya teh? Waktu kerja ayah sebelum nikah gaji 8 juta. Ku ayah digaji teh. Itu mitoha coba teh. Menantunya digaji 8 juta per bulan, kenapa? Karena menantu kita udah meninggalkan peluangnya untuk ini gara-gara ngurusin anak kita. Menantu kita harus punya uang untuk siapa? Untuk orang tuanya, cina. Biar dia tidak meminta, tidak ngerasa gimana. Keren gak itu mitoha? Itulah yang ibadah. Ya, makanya kita kalau ada rezeki jangan pedit gitu. Bisa dipahami gak ibu-ibu? Itu digaji. Iya. Bahkan maaf, karena dalam Islam menyusui itu harus dibayar. Menyusui itu harus dibayar. Suami itu harus membayar istrinya yang menyusui anaknya.
dikasih. Walaupun tementa atau maaf, kita ngasih tahu ke anak kita. Intinya adalah prinsipnya apa? Hargai pengorbanannya, muliakan kehadirannya. Kira-kira kalau menantu baik, mertua baik, ya Allah, kebayang nggak indahnya? Iya. Tapi ya menantu pas saya jeung mertua, anak bingung, pilih sa. Mama atau istri kamu? Wah, mohon maaf tuh kumaha, papatahan istri kamu tuh, tapi bisa sopan ke orang tua. Gidi ke anak, ke istrinya, kata istrinya, pilih aku atau ibumu. Wah, gini. Pilih aku atau ibumu? Ibumu tuh kayak gitu sama aku, kamu mau disakitin? Subhanallah Bu, itu kiamat sudah dekat kalau yang begitu. Ya. Yo bismillah. Ngaji kita hari ini sederhana, tapi cukup membuat satu bahasan bahwa kita ibadah dalam semua peran kita. Dan Allah akan melihat tabungan kita. Royalti pahala kita sebagai menantu. Royalti tabungan kita sebagai mertua. Mertua dari 5 menantu, keren. Ya. Mertua, ya subhanallah. Menantu dari 1 mertua dong, masa 2 mertua ya. Walaupun saya katakan hari ini, maaf, menantu kepada yang berlawanan jenis harus tetap menjaga hukum. Walaupun haram hukumnya, tetap mahram, mantan mertua itu tetap mahram. Kita tidak bisa menikah dengan mantan mertua. Jadi label dengan anaknya cukup membuat kita label dengan anaknya kalau nauzubillah min dzalik berpisah atau meninggal. Karena ternyata hari ini saya banyak menemukan selingkuh jeung mertua. Allah. Kemarin ada seorang istri, Teh Mimin, saya pengen didampingi sama Teh Mimin supaya suami saya bisa tenang. Kalau ini saya bilang, kenapa Teh? Memang menantuna cakep gelis pisan. Saya bilang, kenapa? Saya takut sama bapak mertua. Bapak mertua suka ngintip, suka ini. Saya takut, saya nggak aman. Tapi saya nggak bisa ngomongnya ke suaminya gimana, ke suami saya, karena pasti takut tersinggung. Ada bukti enggak? Saya bilang ada. Adanya pernah ngeliat saya lagi berdiri, bapak mertua saya mungkin dikiranya enggak ada adenya, Noel gitu, Noelnya kepada tempat yang tidak pantas gitu. Saya bilang, kan saya marah Teh walaupun ke mertua, karena belum pernah ada laki-laki yang ngelecehin saya seperti itu gitu. Saya ngeliatnya ke adenya, Papa, aduh si bapak itu kenapa sih? Jadi udah error gitu, karena memang ya astagfirullahaladzim begitu. Tapi saya bilang, Robi srohli sodri, ya Allah, saya ngomong ke suaminya, Pak, mungkin saya akan menyampaikan itu, tapi semoga ini kebenaran dan bisa diinikan. Istri bapak sangat tidak nyaman, tapi bapak jangan sampai jadi durhaka sama ayah bapak. Saya bilang sebagai oleh mertua. Astagfirullahaladzim, dia nangis si suaminya. Saya pernah kepikiran, takut katanya gitu, karena pernah ada kejadian Umi, bapak saya dengan pembantu gitu, Pak, saya ada kejadian itu, sehingga saya ini baiknya gimana Umi, pindah aja, pindah, karena ini mah masalah ancaman, karena bapak kan tidak bisa ngejagain terus menerus. Itu ada yang pindah. Tapi ada lagi nih si mislek nih ya. Anaknya perempuan, qadarullah sama saya dekat, sama suaminya pun dekat, tapi ternyata bisa dengan ibu mertuanya. Sampai anaknya hamil anak pertama 4 bulan keguguran langsung. Karena apa gitu? Karena menemukan suaminya dengan ibunya. Menemukan suaminya dengan ibunya. Jadi awalnya saya tuh nggak kepikiran kok si mama tuh pemain, maaf, ada supir, ada apa, antar mama, antar mama. Terus mama tuh beli baju buat si tuh, baju gimana. Nah ibu tuh
Mama mau dibeliin, ya ada kami nantu tuh ngaranna ge nyaah, padahal sedih Bu. Dan hari ini katanya mengerikan kehidupannya. Saya bilang, ya Allah, merabut suami orang aja dosanya gede, ini suami anak gitu. Ini asa kabina-bina teuing. Ini zaman akhir zaman Bu. Akhir zaman tuh kayak begini, ceritanya nggak masuk akal gitu. Keguguran anaknya, berarti cucunya lah berarti kan. Sakit keras suaminya sampai meninggalnya tuh karena shock. Dan saya bilang, kalian nggak bisa nikah, saya bilang nggak bisa menikah walaupun kalian udah zina. Pek-pek zina anak seumur-umur dosa anak kayak gimana, dan nggak bisa nikah dengan anak menantu mah. Menantu nggak bisa menikah dengan mantan mertua. Saya bilang ya Allah ya Rahman. Jadi tetap kita walaupun seakrab mungkin kita harus menjaga aura tetap, karena zaman udah kayak begini. Ya, mungkin itu ibu-ibu semua. Aku dan dia, aku, kamu dan dia adalah apa? Kita hubungan baik, ladang amal, dan hubungan akan baik bila dengan kebaikan. Ya, insyaallah ya. Saya akan sesi 2 nanti ya. Bulan depan kita masih temanya ini ya, karena banyak sekali segmen-segmennya ya. Bagaimana kita selalu menjadi aku yang baik ya, baik kepada dia, baik kepada engkau. Bagaimana caranya dengan semua dimensinya, insya Allah bulan depan ada bagian kedua. Baik ibu-ibu, bisa dipahami materi Umi? Insya Allah ya. Siap jadi mertua yang soleh? Siap menjadi menantu yang soleh? Sok. Dengan siap apa pulang ke rumah mau apa sok? Ayo ya. Karena apa? Kita menantu yang baik, kebaikan kita bukan untuk mertua tapi buat diri kita sendiri. Kita mertua yang baik bukan untuk menantu tapi buat kita sendiri. Buat kapan? Bakal pulang. Dan saya berharap Bu, saat kita jadi mertua dan menantu yang baik, saat kita sudah jadi jenazah, keluarga kita lah yang paling kita andalkan doanya. Dan doa keluarga kita tidak akan sempurna bila hatinya ada terluka oleh kita. Sedih enggak? Punya kenangan yang baik dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu. Kenapa? Karena kita mau pulang. Karena kenangan baik itu akan menjadi bekal yang berat untuk timbangan kebaikan kita. Jangan sampai nauzubillah min dalik kita meninggal keribut jeung minantu, keribut jeung ini, nauzubillah min dalik. Kita meninggal kerbenci ke mertua, la haula wala quwata illa billah. Yo bismillah, mengisi sisa umur ini ternyata tidak lain kecuali dengan satu kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Itu saja dari Umi. Semoga Allah tolong kita ya, menjadi mertua yang menenangkan, membahagiakan ya. Jangan jadi mertua toge cenah Bu. Tahu mertua toge? Ya. Toge mah di mana-mana ikut campur wae toge. Di kupat tahu aya toge. Di gehu aya toge. Di bala-bala aya toge. Ikut campur we eta mah. Ya. Makanya maaf. Makanya karena ikut campur terus, maka maaf, toge itu bengkok Ibu. Nggak ada toge nu lempeng. Bener nggak? Ya, pernah lihat toge nu lempeng? Enggak. Ngaran itu nyongkelik gitu ya. Udahlah, ya, tong ikut campur lah, ya. Jangan sampai kita nanti di akhirat ada label ibu toge, mertua toge, ya, aduh, ya Allah. Minantu toge nauzubillah. Baik ibu-ibu, itu saja dari Umi. Bahagia sekali Umi hari ini bisa memberikan sesuatu yang sangat pribadi buat kita ya. Dan satu aja, kita pulang ingin membawa label soleh dari semua gelar kita ya. Peran kita lakukan dengan baik walaupun tidak semua berjalan baik. Betul tidak? Tidak semua sesuai dengan rencana baik, tidak sesuai dengan harapan baik, tapi tetap kita menjadikannya harus baik. Betul tidak? Inilah ibadah, itulah sabar, itulah ikhlas.
saat tetap menjadikan baik yang kurang baik ya. Insya Allah ya, hanya karena bergantung kepada Allah lah Allah akan memampukan kita. Satu saja, muliakan orang tua kita selagi ada, karena mereka adalah menjadi benteng buat segala musibah yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi doa orang tua kita hidup kita lebih mudah, bisa jadi doa orang tua kita hidup kita lebih lapang. Dan mertuamu adalah ibu bapakmu, kata Rasulullah. Mertuamu adalah ibu bapakmu. Memuliakan mertua kita adalah memuliakan surga yang Allah berikan. Memuliakan mertua kita berarti membahagiakan suami kita sebagai anaknya, betul? Memuliakan mertua kita berarti apa? Kita menjaga ridho Allah tercurah kepada pernikahan kita. Dan menantu kita pun adalah ladang surga buat kita. Menantu kita adalah orang yang baik, yang mau membahagiakan anak kita dengan apa yang mereka bisa. Maka kita harus bantu mereka agar mereka bisa menjaga pernikahan sakinah mawaddah dengan kesabaran kita tentunya. Ya Bu ya. Baik, yuk kita berdoa. Semoga doa ini benar-benar saya pengen sekali menjadi keajaiban buat kita. Ya. Menjadi keajaiban buat kita. Apa yang ajaib? Yang tidak diduga-duga terjadi ya, kita mendapatkan yang kita mimpikan karena kita meminta kepada Dia yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya Rahman ya Rahim, irhamna irhamna anta khairur rahimin, ya Hayyu ya Qayyum ya Zalalil wal Ikram. Allahumma aslih li nafsi, Allahumma aslih li, ya Allah, perbaiki diri kami ya Allah. Allahumma irhamna ya Rahman ya Rahim, kami memohon rahmat-Mu ya Rabb. Rahmati kami di pengajian ini ya Allah. Rahmati kami sehingga jiwa kami tenang ya Rabb. Rahmati kami sehingga dengan rahmat-Mu kami kuat ya Rabb. Rahmati kami dengan rahmat-Mu kami bahagia ya Rabb. Rahmati kami dengan Kau tolong kami, dengan Kau kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, kami mohon ridho-Mu Rabbi. Dengan ridho-Mu jadikan pengajian ini dan setiap pengajian yang kami masuki menjadi amal soleh kami yang membuat Engkau ridho kepada kami. Jadikan pengajian kami menjadi amal soleh yang mendekatkan kami kepadamu, yang semakin memakrifatkan kami dekat denganmu, yang semakin memudahkan kami paham agamamu. Ya Allah, ya Rahman, jadikan pengajian ini menjadi pahala jariah bagi siapapun yang mengadakan, menyelenggarakannya, mengupayakannya. Dan jadikan pengajian ini menjadi pahala jariah bagi ayah dan ibu kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kepahaman apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami apa yang harus kami pahami dalam kehidupan ini. Rabbi, jadikan ilmu kami bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kami ya Rabb, terutama dalam peran-peran ibadah kami. Kami sudah mengaji tentang aku, kamu dan dia. Ya Allah, Engkau maha tahu. Bila kami masih banyak salah di dalam satu peran kami, maka di pengajian ini mohon perbaiki kami ya Allah. Perbaiki kami sebagai anak. Bila hari ini kami masih belum menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami, perbaiki kami sebagai istri. Bila kami belum sampai kepada derajat istri yang salehah ya Allah bagi suami kami, perbaiki kami sebagai ibu ya Rabb. Bila kami belum memberikan hak-hak yang benar kepada anak-anak kami, dan ya Allah perbaiki kami sebagai mertua. Jadikan kami mertua yang bijaksana. Jadikan kami mertua yang mencintai menantunya seperti kepada anaknya sendiri. Jadikan kami mertua yang menjadi jalan Engkau ridho melimpahkan sakinah mawaddah warahmah kepada pernikahan anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami menantu ya Rabb yang menghormati dan memuliakan orang tua dari suaminya. Jadikan kami menantu
menantu yang membahagiakan mertua di hari sepuhnya. Jadikan kami ya Allah menantu yang membantu suaminya berbakti dengan maksimal untuk kedua orang tuanya. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan kami menjadi ujian bagi siapapun yang hidup bersama kami. Ya Allah, jangan biarkan kami menguji perasaan suami kami, jangan biarkan kami menguji perasaan anak-anak mantu kami, dan jangan biarkan kami menguji perasaan mertua kami. Tapi hidupkan kami sebagai orang yang baik, yang hatinya baik ya Rabb, yang beramal soleh kepadamu dengan kebaikan itu, sehingga kami akan menggembirakan siapapun yang Kau takdirkan hidup bersama kami ya Rabb. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, kami memohon di pengajian ini, kami memohon curahkan cintamu untuk kami ya Allah, curahkan cintamu untuk kami ya Allah. Dengan cintamu jadikan kami hambamu yang mencintaimu dan dicintai olehmu. Jadikan kami hambamu yang Kau dekatkan denganmu dan Kau ingatkan kami selalu kepadamu. Jadikan dengan cintamu kami hambamu yang bertakwa, yang menolong agamamu. Ya Allah, dengan cintamu masukkan kami ke golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang yang bertawakal, golongan orang yang bersabar, golongan orang-orang yang berbuat kebaikan, golongan orang-orang yang bertobat dan yang mensucikan diri, agar kami layak mendapat cintamu dengan sempurna. Dan ya Allah, dengan cintamu masukkan kami kepada golongan orang-orang yang hayyin, yang layyin, yang qarib dan sahal, sehingga neraka tidak akan pernah menyentuh kami. Rabbana, dengan cintamu jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai nabinya dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya, yang Kau dekatkan kedudukannya dengannya di surgamu nanti ya Allah. Ya Rahman, dengan cintamu ya Allah, cintakan kami kepada semua amal yang Engkau cintai, amal yang Engkau ridhoi, yang mendekatkan kami kepada kecintaan dan keridhoanmu. Ya Rabbi, di sisa umur kami yang tidak mungkin, yang tidak lama lagi, sibukkan kami dengan amal-amal yang Engkau ridhoi. Jangan biarkan di sisa umur kami banyak beramal yang sia-sia. Jauhkan kami dari amal yang tidak bermanfaat, jauhkan kami dari amal yang melalaikan, dan jauhkan kami dari amal yang Engkau benci ya Allah. Ya Rahman, kami mohon cintamu Rabbi, dengan cintamu cintakan kami kepada orang-orang yang mencintaimu dan dicintai olehmu, dan cintakan mereka kepada kami. Kumpulkan mereka ya Allah, kumpulkan kami dengan mereka, dan kumpulkan kami dengan orang-orang baik. Ya Allah, lindungi kami dari orang-orang yang menjadi fitnah bagi kehidupan kami. Lindungi kami dari orang-orang yang membawa keburukan bagi dunia akhirat kami. Ya Rahman, dengan cintamu lindungi kami dari hasad orang-orang yang hasad. Lindungi kami dari dengki orang-orang yang dengki. Lindungi kami dari orang yang berakhlak buruk. Rabbana taqabbal doa. Kami mohon ya Rabb, dengan cintamu ya Allah, mudahkan kami berbuat kebaikan, mudahkan kami menjauhi keburukan. Ya Allah, mampukan kami menolak keburukan itu dengan baik ya Rabb. Mampukan kami tetap baik kepada siapapun walaupun mereka belum baik kepada kami. Ya Allah, tolong kami, mampukan kami menebar kebaikan ya Rabb. Berikan kepada kami kebaikan yang banyak, agar kami bisa memberi yang banyak kebaikan itu kepada orang yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Rabbana, dengan cintamu ya Allah, lindungi kami dari godaan syaitan yang terkutuk, dari hawa nafsu yang buruk, dari amal yang buruk, dari akhlak yang buruk, dan ya Rabbi, dari keadaan, situasi dan kejadian yang buruk. Lindungi kami dari musibah yang besar dan musibah yang kecil. Lindungi kami dari kematian yang buruk dan kematian yang mendadak. Lindungi kami dari kesulitan dan kesusahan yang terus menerus. Lindungi kami ya Rabb dari musibah yang menimpa agama kami. Lindungi kami ya Allah dari semua fitnah dunia dan siksa akhirat. Lindungi
lindungi kami dan keluarga kami dari segala perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, selamatkan kami dari kebodohan, dari kefakiran, dari kemiskinan. Selamatkan kami dari semua perbuatan maksiat. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami dari harta haram yang akan menghancurkan kami. Selamatkan kami dan keluarga kami dari dosa zina. Ya Allah, jangan ya Rabb, jangan ada satupun keturunan kami yang melakukan dosa itu ya Rabb. Rabbana taqabbal doa, ampuni semua dosa kami. Dengan cintamu ampuni kami semua ya Allah. Ampuni suami kami, ampuni ayah ibu kami, ampuni anak-anak keturunan kami. Jadikan kami keluarga yang bertobat, jadikan kami keluarga yang kau ampuni semua dosanya. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari masalah yang tidak sanggup kami menerimanya. Lindungi kami dari aib dan fitnah yang tidak sanggup kami menjalaninya. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu Robbi, curahkan rahmatmu kepada kami dengan engkau mendengarkan dan engkau mengabulkan semua aduan kami. Ya Allah, jadikan kami engkau tenangkan karena kami punya engkau. Kuatkan kami dengan kekuatanmu. Jangan biarkan kami merasa sendiri padahal engkau tidak pernah jauh dari kami. Ya Allah, inilah kami. Jadikan hari ini kami orang yang kau bahagiakan, karena dengan rahmatmu semua doa kami engkau kabulkan, sehingga tidak ada keluh kesah, tidak ada lagi kesedihan dan keburukan ada di hati kami, karena kami sudah menyerahkannya kepadamu lewat doa-doa dan munajat kami. Istajib doana ya Allah. Inilah kami, hambamu yang tidak akan pernah punya bila engkau tidak memberi, hambamu yang tidak mampu bila engkau tidak mampukan, hambamu yang tidak akan bisa meraih apapun tanpa engkau dekatkan. Inilah kami bermohon ya Allah, berikan kepada kami nikmat meminta itu kepadamu saat ini. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Silakan ibu-ibu semua berdoalah, yakin Allah akan memberi apa yang kita minta. Amin. Ya Allah. Terima kasih Robbi, engkau memberikan nikmat berdoa pada kami. Kami bahagia ya Allah, karena kami sudah meminta dengan yakin bahwa engkau akan memberi apa yang kami mintakan. Ya Rahman, dengan rahmatmu berkahi sisa umur kami. Jadikan hari-hari kami di depan adalah hari-hari penuh ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Ya Allah, jadikan amal terbaik kami di penghujungnya. Jadikan umur terbaik kami di penutupnya. Jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami wafat husnul khotimah. Jadikan hari terbaik kami di hari kami tiba di surgamu, berkumpul ya Allah dengan ayah ibu kami, dengan suami kami dan seluruh anak-anak cucu mantu keturunan kami. Hari itu kau tetapkan kami menjadi sekeluarga masuk surga. Robbi, jangan ada satupun dari keluarga yang kami cintai yang disentuh api nerakamu ya Allah. Selamatkan kami semua utuh di surgamu ya Allah. Jadikan hari terbaik bagi kami, hari yang kami rindukan selama di dunia adalah hari di mana kami bertemu denganmu Robbi. Engkau memandang kami dan kami memandangmu, tersenyum ridho kepada kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang kau ridhoi kehidupannya. Jadikan kami hambamu yang kau ridhoi kematiannya. Jadikan kami hamba yang kau ridhoi kebangkitannya. Dan jadikan kami hambamu yang kau ridhoi dengan surga tertinggi untuknya. Dan dengan ridhomu bebaskan kami dari api nerakamu. Ya Allah ya Rahman, istiqomahkan iman, Islam dan
ihsan dan takwa kami, agar kami tiba di hari terbaik tersebut. Dan ya Allah, di ujung doa kami bermohon, rahmati kami dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang di Palestina. Ya Allah, kami berduka ya Allah, karena pemimpin Palestina telah syahid kemarin. Ya Allah, kami bersaksi ya Allah bahwa dia benar-benar pejuang agamamu ya Allah. Dan ya Rabbi, terima kesahidannya ya Rabb. Rahmati saudara kami di Palestina dengan kau teguhkan iman mereka ya Rabb. Kau berikan surga tertinggi untuk mereka, dan kau berikan kemenangan mutlak bagi perjuangan mereka, dan kau berikan kehinaan dan kehancuran untuk musuh-musuh mereka. Dan dengan rahmatmu hamba memohon Rabbi, bebaskan Masjidil Aqsa untuk kami ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa untuk kaum muslimin ya Rabb. Dan dengan kerinduan penuh kami mohon Rabbi, mudahkan kami dan keluarga kami untuk sholat di Masjidil Aqsa ya Rabb. Mudahkan kami dan keluarga kami untuk sholat di Masjid Nabawi ya Allah, berziarah ke raudahmu ya Allah, bersolawat dekat dengan makam Rasulmu ya Allah. Dan ya Allah, dengan rindu kami mohon, mudahkan kami dan keluarga kami untuk sholat dan tawaf di Masjidil Haram ya Rabb. Takdirkan dengan rahmatmu, takdirkan dengan rahmatmu bahwa kami sekeluarga engkau hajikan, bahwa kami sekeluarga akan engkau umrohkan dengan haji dan umroh yang mabrur. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik. Berbahagialah siapa yang hari ini Allah berikan nikmat berdoa, karena sesungguhnya dia yang akan mendapatkan pertolongan Allah sempurna baginya. Hatur nuhun semuanya, jazakumullah khairan katsiran. Mohon doanya pekan depan Umi umroh, doakan Umi sehat, lancar ya, dan dengan membawa keberkahan kemabruran yang banyak. Semoga bagian keberangkatan Umi ke sana membawa kebaikan yang banyak buat ibu-ibu di sini, dan semoga insya Allah doa Umi untuk ibu-ibu semua, yakin semua sudah rindu datang ke sana ya. Insya Allah Umi doakan di sana. Doakan Umi hapunten lahir batin atas segala hilaf dan salah Umi ya. Doakan Umi agar dijaga oleh Allah, tetap lurus dalam dakwah ini. Lisan Umi dituntun menyampaikan kalimat-kalimat Allah, sehingga kita semua semakin dekat dan merasa bahwa kita adalah hanya hamba Allah. Baik ibu-ibu semua, Umi pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jangan bubar dulu ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili kami semuanya, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Umi Mimin. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kajian hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan di Kamis mendatang kita akan berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin. Dan ada informasi sedikit bahwa di depan masih ada ya Bu, barangkali yang mau ikut berinvestasi akhirat dalam rangka membangun kelas di Cikalong Wetan bersama Ustadz Agus Taufik Rahman, bisa menghubungi teman-teman. Ya ibu-ibu, kita ucapkan hamdalah bersama-sama sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika dalam setiap melaksanakan kajian banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlas dan ridho. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.